Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Fadilah dengan NIM 6120123018. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan poin-poin pada pembelajaran mata kuliah teori ekonomi dalam satu semester di semester 3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baiklah, langsung saja pada pertemuan pertama, yaitu membahas tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Ilmu ekonomi adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya secara perorangan, masyarakat, kelompok, dan negara. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana seseorang membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya serta bagaimana sumber daya itu dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi adalah disiplin yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Fokus utamanya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi telah berkembang dari zaman kuno dengan kontribusi daripada filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Pada abad ke-18, jenis-jenis teori ekonomi dan contoh penerapannya pertama yaitu ilmu ekonomi moneter, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku uang, sistem moneter, dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi publik, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu ekonomi industri, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari struktur, perilaku, dan kinerja industri serta perusahaan dalam perekonomian. Yang keempat yaitu ekonomi internasional, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari transaksi ekonomi antar negara termasuk perdagangan internasional, investasi, dan aliran dana. Yang kelima yaitu ekonomi publik, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, kebijakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Yang keenam yaitu ekonomi sumber daya alam, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengelolaan dan konservasi sumber daya alam untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Yang ketujuh yaitu produksi, proses mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah. Yang kedelapan distribusi, proses penyimpanan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kesembilan yaitu konsumsi, proses penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu atau masyarakat. Yang kesepuluh yaitu pasar, suatu sistem atau tempat di mana terjadinya pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang ke-11 yaitu kebijakan ekonomi, serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian negara. Adapun ruang lingkup ekonomi yang pertama yaitu ekonomi makro, yang kedua ekonomi mikro, yang ketiga ekonomi pembangunan, yang keempat ekonomi internasional, yang kelima ekonomi publik, yang keenam ekonomi sumber daya alam, yang ketujuh produksi, yang kedelapan konsumsi, pasar, dan yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi. Kesimpulan dari pembelajaran ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya pada pertemuan ke-1 yaitu ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Tujuannya adalah untuk memahami perilaku manusia dalam pengelola sumber daya untuk memproduksi, untuk mendistribusi, dan mengkonsumsi barang dan jasa.
ekonomi menekankan pentingnya analisis biaya dan manfaat serta insentif mempengaruhi keputusan. Pada pertemuan kedua yaitu membahas perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi didefinisikan oleh para ahli sebagai perubahan dan pembaruan teori-teori ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik dan ekonomi yang terus berubah. Yang pertama, teori klasik. Adam Smith pada tahun 1776, perkembangan teori ekonomi merupakan hasil dari mekanisme pasar yang bekerja secara ilmiah tanpa intervensi pemerintah yang dikenal dengan prinsip Laissez-faire. Yang kedua yaitu menurut David Ricardo 1817 menampilkan konsep keunggulan kompetitif yang berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat menggunakan setiap negara jika mereka fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan relatif. Yang ketiga yaitu menurut John Maynard Keynes pada tahun 1936. Menantang pandangan klasik dengan teori Keynesian yang menekankan bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama selama resesi atau depresi. Selanjutnya yaitu teori neoklasik, merupakan pengembangan dari teori ekonomi klasik yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Penekanan pada utilitaritas dan kepuasan, teori margina, keseimbangan umum, teori harga, peran teknologi dan inovasi, analisis ekonomi mikro dan makro. Teori historis menjelaskan perkembangan ekonomi dengan budaya dalam memahami proses konteks sejarah sosial dan budaya. Dalam memahami proses ekonomi, poin utama pendekatan perkembangan ekonomi, peran institusi, proses perubahan ekonomi, analisis kasus spesifik, pengaruh teori ideologi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama akumulasi modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga inovasi dan teknologi, yang keempat kebijakan pemerintah, yang kelima perdagangan internasional, yang keenam sumber daya alam, yang ketujuh infrastruktur. Pada pertemuan ketiga yaitu membahas elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan. Faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan dari presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentasi perubahan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kualitas barang turun dan sebaliknya. Macam-macam perhitungan elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu elastisitas silang, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, dinamakan elastisitas permintaan silang atau dengan ringkas elastisitas silang. Yang kedua yaitu elastisitas pendapatan, koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, dinamakan elastisitas penerimaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan yang pertama yaitu permintaan tidak elastis sempurna, yang kedua permintaan tidak elastis, yang ketiga permintaan unilateral, yang keempat permintaan elastis, yang kelima permintaan elastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik. Yang kedua, harga relatif tinggi. Yang ketiga, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Yang kedua, barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang rendah. Yang ketiga,
Untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran, yaitu perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran: yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna; yang kedua, penawaran tidak elastis; yang ketiga, penawaran uniter elastis; yang keempat, penawaran elastis; yang kelima, penawaran elastis sempurna. Pada pertemuan ketiga yang membahas tentang elastis permintaan dan penawaran, kesimpulannya yaitu elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa atau konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta, akan tetapi sampai di mana setiap perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut, perbedaan di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi tidak pula yang pertumbuhan kuantitasnya sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Pada pertemuan keempat, yaitu membahas teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa. Konsep ini berperan penting dalam membantu perusahaan memahami struktur biaya yang mereka hadapi agar dapat menentukan strategi produksi yang efisien. Jenis-jenis biaya: yang pertama, biaya tetap atau fixed costs; yang kedua, biaya variabel atau variable costs; yang ketiga, biaya total atau total costs; yang keempat, biaya marginal atau marginal costs. Pentingnya teori biaya dalam pengambilan keputusan. Teori biaya memberikan landasan penting dalam perencanaan produksi dan keuangan perusahaan. Dengan memahami struktur biaya, perusahaan dapat menentukan harga produk, mengoptimalkan produksi, merencanakan jangka panjang. Teori penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang membahas tentang pendapatan atau pemasukan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan produk atau layanan. Pemahaman mengenai teori penerimaan sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan strategi barang dan jumlah produksi yang optimal. Jenis-jenis penerimaan. Yang pertama, penerimaan total atau total revenue. Rumusnya yaitu penerimaan total sama dengan harga dikali jumlah barang yang terjual. Yang kedua yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue. Rumusnya yaitu penerimaan rata-rata sama dengan jumlah barang yang terjual, penerimaan total. Yang ketiga yaitu penerimaan marginal atau marginal revenue. Pentingnya teori permintaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Pemahaman teori penerimaan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, di antaranya yaitu penentuan harga, perencanaan produksi, strategi penjualan. Hubungan antara biaya dan penerimaan dalam penentuan laba atau keuntungan merupakan tujuan utama dari sebagai besar perusahaan dan diperoleh dari selisih antara penerimaan total dan biaya total. Dengan kata lain, laba adalah hasil dari pendapatan yang tersisa setelah semua biaya produksi dan operasional ditutupi. Rumus sederhana untuk menghitung laba yaitu laba sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total.
pada materi teori biaya dan penerimaan. Kesimpulannya yaitu teori biaya dan penerimaan memberikan kerangka penting bagi perusahaan untuk menilai kinerja keuangan, mengoptimalkan proses produksi, serta merancang strategi yang efektif untuk mencapai keuntungan maksimal. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data dan lebih efisien menghadapi persaingan di pasar. Pada pertemuan kelima yaitu membahas teori produksi dan kegiatan perusahaan. Produksi menurut Sofyan Asauri 1980, produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu nilai dari barang atau jasa, baik menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Produksi dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk bahan, memindahkan bahan ke tempat lain, atau menyimpannya. Tujuan produksi yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan manusia, yang kedua mencari keuntungan, ketiga menjaga kelangsungan hidup perusahaan, yang keempat meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. Fungsi produksi, jumlah output yang harus dihasilkan, serta jumlah input yang harus digunakan merupakan dua variabel yang terlibat dalam kegiatan produksi, yang mempunyai fungsional atau pengaruh satu sama lain. Hubungan fungsional atau sebab akibat yang ada antara input dan output disebut sebagai fungsi produksi. Input adalah sebab dan output adalah akibat, atau output sebagai output tidak bebas, kemudian input sebagai variabel bebas. Output produksi disebut sebagai jumlah produksi, sedangkan input produksi disebut sebagai faktor produksi. Hubungan antara tingkat penggunaan input dan tingkat output disebut sebagai fungsi. Adapun faktor pendukung produksi yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, faktor kelainan. Faktor penentu keberhasilan produksi yaitu jenis barang. Jenis barang yang mempengaruhi keberhasilan produk seperti bahan baku, barang mentah yang nantinya akan diolah melalui proses produksi. Yang kedua yaitu jumlah barang yang dihasilkan. Banyaknya hasil produk juga menjadi salah satu indikator menentukan keberhasilan produksi. Apakah dengan bahan yang ada untuk mutu yang sudah ditetapkan dapat menghasilkan jumlah barang yang banyak. Yang ketiga yaitu mutu barang. Itu barang yang dihasilkan dari proses produksi akan dilihat dari proses produksi, akan dilihat kembali mutunya, seperti proses quality control. Yang keempat yaitu ketetapan waktu. Penyerahan barang selain kualitas dan kuantitas barang, tentunya ketetapan waktu penyerahan juga sangat penting karena sebelum produksi sudah ada rencananya terlebih dahulu. Dari segi anggaran, bahan baku, pekerja, dan jumlah mesin. Produksi menurut Sofyan Asauri, produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu nilai dari barang atau jasa, baik produk setengah jadi atau produk jadi. Jumlah output yang harus dihasilkan serta jumlah input yang harus digunakan merupakan dua variabel yang terlibat dalam kegiatan produksi yang mempunyai hubungan fungsional atau pengaruh satu sama lain. Faktor produksi secara khusus adalah semua kebutuhan usaha yang dibutuhkan oleh produsen supaya ia bisa menjalankan produksi dengan lancar dan mudah. Jika dilihat dari pengertian ini, tentu faktor produksi adalah hal penting yang harus ada di dalam sebuah perusahaan. Pada pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang struktur pasar. Struktur pasar merupakan konsep yang sangat penting dalam teori ekonomi karena mempengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian, terutama dalam hal penentu harga, tingkat persaingan, serta distribusi barang dan jasa. Setiap pasar memiliki ciri khas yang berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah penjual dan pembeli, jenis produk yang ditawarkan, serta hambatan-hambatan yang ada dalam pasar tersebut.
Fungsi struktur pasar yaitu yang pertama menentukan harga yang diterima pembeli, kedua yaitu menentukan target efisien, yang ketiga yaitu menunjukkan kemampuan pasar memberikan hasil bagi perusahaan, yang keempat menentukan potensi pasar untuk jangka panjang, yang kelima membantu perusahaan menguasai sasaran pasarnya. Sistem struktur pasar dan contohnya. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna. Contohnya, beras. Terdapat banyak petani yang menjual beras dengan kualitas yang hampir sama dan konsumen dapat membeli beras dengan harga yang sama di pasar. Yang kedua yaitu struktur pasar monopoli. Contohnya PLN. Sebagai penyedia utama listrik Indonesia, PLN adalah satu-satunya perusahaan yang menyediakan layanan listrik untuk sebagian besar wilayah di Indonesia. Yang ketiga, struktur pasar oligopoli. Contohnya, industri telekomunikasi. Di Indonesia, beberapa perusahaan besar seperti Telekomunikasi, XL, dan Indosat mendominasi pasar komunikasi dan data. Yang keempat, struktur pasar monopolitis. Contohnya, industri pakaian. Banyak perusahaan yang menjual pakaian dengan desain, bahan, dan merek yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya produk tersebut masih berada dalam kategori yang sama. Yang kelima yaitu struktur pasar monopoli. Contohnya perusahaan pertambangan. Dalam beberapa daerah, ada satu perusahaan besar yang membeli seluruh hasil tambang dari banyak penjual kecil. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu struktur pasar memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dinamika perekonomian berdasarkan pengertian dan fungsinya. Struktur pasar mempengaruhi perilaku perusahaan, interaksi antara perusahaan, serta kinerja pasar secara keseluruhan. Setiap jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, monopolitis, monoposoni, dan oligoposoni memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang pada gilirannya mempengaruhi penentuan harga, efisien pasar, serta potensi keuntungan jangka panjang. Pada pertemuan ke-7 yaitu membahas sejarah pendapatan nasional. Awal perhitungan Prancis adalah negara kedua yang menghitung pendapatan nasional, dimulai oleh Pierre Lapesan de Bois-Guilbert pada tahun 1690-an. Marshal Vauban kemudian memperluas cakupan perhitungan pada awal 1700. Perkembangan perhitungan Rusia dan Amerika Serikat menyusul dengan perhitungan pendapatan nasional masing-masing pada akhir abad ke-18 dan awal 1930-an. Perang Dunia I, hanya 13 negara yang menghitung pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir William Petty dari Inggris pada tahun 1665. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai ukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun, yang dinyatakan dalam bentuk uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama permintaan dan penawaran. Permintaan agregat mencakup total barang dan jasa yang ingin dibeli oleh berbagai sektor ekonomi pada tingkat harga tertentu. Kedua yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah total pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama 1 tahun. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan konsumsi. Yang ketiga, investasi. Investasi mencakup semua pengeluaran yang dialokasikan untuk menciptakan modal baru. Tujuan utama dari investasi adalah mengganti modal yang sudah usang atau rusak, sekaligus menambah kapasitas modal yang ada. Jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam wilayah suatu negara domestik selama satu periode tertentu. Yang kedua, produk
nasional bruto atau GNP, total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara nasional dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP, hasil dari produk nasional bruto GNP yang telah dikurangi dengan nilai barang modal yang digunakan sebagai pengganti atau penyusutan. Baik, pada materi kali ini kesimpulannya yaitu pendapatan nasional adalah indikator penting untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Perhitungannya melibatkan berbagai konsep dan metode yang membantu kita memahami struktur perekonomian dan ketimpangan pendapatan di dalamnya. Faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran, agregat konsumsi dan tabungan, serta investasi mempengaruhi pendapatan nasional. Pada pertemuan ke-8 yaitu membahas persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis adalah sebuah bentuk pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Persaingan monopolitis adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menawarkan produk atau jasa serupa tetapi memiliki diferensi yang cukup untuk membuat produk mereka unik di mata konsumen. Bentuk-bentuk persaingan pasar monopolitis yang pertama yaitu diferensi produk, yang kedua lokasi strategis, yang ketiga perbedaan layanan, yang keempat promosi dan iklan, yang kelima harga dan diskon. Ciri-ciri persaingan monopolitis yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, diferensi produk. Yang ketiga, kekuatan harga terbatas. Yang keempat, promosi aktif. Yang kelima, hambatan masuk rendah. Fungsi persaingan monopolitis yang pertama, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kedua, memberikan pilihan kepada konsumen. Yang ketiga, meningkatkan persaingan yang sehat. Yang keempat, mendukung peran branding. Sistem dan contoh persaingan monopolitis. Sistem persaingan monopolitis yang pertama, diferensi produk. Yang kedua, kebebasan masuk dan keluar pasar. Yang ketiga, harga sebagai penentu sekunder. Yang keempat, pengaruh non-harga kompetisi. Contoh persaingan monopolitis yang pertama, industri air mineral. Yang kedua, industri pakaian. Yang ketiga, restoran cepat saji. Yang keempat, industri rokok. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu persaingan monopolitis menunjukkan bahwa pasar ini ditandai banyaknya produsen yang menawarkan produk berbeda, memungkinkan diferensi yang mempengaruhi keputusan konsumen. Meskipun perusahaan memiliki kekuatan untuk menetapkan harga, merek tidak dapat sepenuhnya mengontrol pasar. Persaingan lebih fokus pada kualitas dan inovasi produk. Kelebihan pasar ini termasuk variasi pilihan bagi konsumen, sementara kekurangan mencakup potensi ketidakefisien dan biaya tinggi untuk masuk ke pasar. Pada pertemuan ke-9 yaitu membahas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sebuah sistem ekonomi di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa adanya intervensi pemerintah yang signifikan. Pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana kegiatan jual beli barang dan jasa dilakukan kebebasan penuh tanpa campur tangan pemerintah, seperti pengendalian harga, pembatasan kuota, atau regulasi perdagangan lainnya. Asas-asas pasar bebas yang pertama yaitu persaingan sehat, yang kedua kebebasan ekonomi, yang ketiga kebebasan harga, yang keempat alokasi sumber daya efisien, yang kelima non-intervensi. Jenis-jenis pasar bebas yang pertama, pasar bebas nasional, yang kedua pasar bebas internasional, yang ketiga pasar bebas terbatas. Proses dan cara penerapan pasar bebas. Penerapan pasar bebas tidak terjadi secara otomatis. Proses dan cara yang dapat ditempuh untuk mencapainya di antara lain yang pertama, penghapusan tarif dan pajak impor
Salah satu langkah utama dalam mewujudkan pasar bebas adalah menghapuskan tarif impor dan pajak-pajak yang dikenakan pada barang impor. Hal ini akan memudahkan barang dan jasa antar negara tanpa adanya hambatan biaya yang tinggi. Yang kedua yaitu privatisasi dan deregulasi. Pemerintah dapat mengurangi campur tangan dalam sektor ekonomi. Dengan cara melakukan privatisasi perusahaan milik negara dan deregulasi aturan yang menghambat kegiatan pasar. Langkah ini akan memberikan kebebasan kepada sektor swasta untuk berproses dan bersaing. Yang ketiga, penguatan persaingan dan anti monopolitis. Untuk memastikan pasar bebas berjalan dengan efisien, penting untuk menghindari praktek monopoli dan kartel. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan anti monopoli yang mengatur agar persaingan tetap sehat dan tidak ada pihak yang mendominasi pasar. Yang keempat, pencapaian lingkungan bisnis yang stabil. Negara perlu menciptakan iklim investasi yang stabil dengan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti menjamin hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan kapasitas hukum. Yang kelima, pengaturan standar keamanan dan kualitas. Walaupun pasar bebas mengedepankan kebebasan, tetap diperlukan regulasi dalam hal standar keamanan dan kualitas produk, terutama untuk barang-barang yang memiliki dampak besar pada kesehatan atau lingkungan. Peran kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama, regulasi persaingan sehat. Pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang mendominasi pasar dengan cara merugikan konsumen, seperti praktek monopoli atau kartel. Oleh karena itu, kebijakan anti monopoli sangat penting dalam pasar bebas. Kedua, penyediaan infrastruktur dan jaminan keamanan. Infrastruktur yang memadai dan sistem hukum yang transparan sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pasar bebas. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi, komunikasi, dan keamanan yang dibutuhkan oleh pelaku pasar. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Pemerintah harus menciptakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam interaksi ekonomi. Ini bisa melalui sistem peradilan atau badan penyelesaian sengketa perdagangan. Yang keempat, pengaturan standar kualitas. Pemerintah mengatur standar kualitas dan keamanan produk untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang tidak aman atau berbahaya. Ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap pasar bebas. Baik, kesimpulan pada materi kali ini yaitu pasar bebas adalah sistem ekonomi yang memungkinkan transaksi dan jasa berlangsung tanpa intervensi yang signifikan dari pemerintah. Dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, persaingan berjalan dengan sehat, dan alokasi sumber daya lebih efisien. Pada pertemuan ke-10 yaitu membahas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling terkait dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Sementara itu, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Yang pertama, pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengurangan subsidi BBM dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter terhadap inflasi. Yang pertama, kebijakan diskon atau discount rate.
Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Yang kelima, imbauan moral tentang menerapkan kebijakan moneter dan fiskal secara bersamaan. Kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah sebagai bukti untuk mengatur jalannya perekonomian negara Indonesia. Ketika perekonomian mengalami kontraksi atau resesi, kebijakan fiskal ekspansi sering digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat melalui peningkatan pengeluaran negara atau pengurangan pajak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu kebijakan fiskal dan moneter saling berkaitan dan penting untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama dalam menghadapi tantangan global dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Pada pertemuan terakhir mata kuliah teori ekonomi di semester 3 yaitu membahas perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka dapat diartikan sebagai perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar lewat perdagangan internasional. Beberapa alasan memicu perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Fungsi perekonomian terbuka yang pertama, meningkatkan akses ke pasar global. Yang kedua, mendorong aliran investasi asing. Yang ketiga, diferensi sumber daya alam dan sumber pendapatan. Yang keempat, meningkatkan transfer teknologi. Yang kelima, perkuat posisi geopolitik dan kerjasama internasional. Tujuan utama penerapan perekonomian terbuka yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, optimalkan sumber daya. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Yang kelima, meningkatkan sumber daya saing global. Yang keenam, menarik teknologi dan inovasi. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan perekonomian terbuka, yang pertama, kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, stabilitas ekonomi makro. Yang ketiga, kualitas infrastruktur. Yang keempat, investasi langsung. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, nilai tukar mata uang. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap teknologi dan inovasi. Yang kedelapan, keterlibatan organisasi ekonomi global. Yang kesembilan, kondisi politik dan hukum. Yang kesepuluh, permintaan dan penawaran global. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melibatkan interaksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, investasi, dan arus modal. Dalam perekonomian ini, negara beroperasi dalam sistem yang tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi domestik, tetapi juga pada hubungan ekonomi. Baiklah, demikian poin-poin materi pada mata kuliah teori ekonomi semester 3 yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.